Dan saya sering lucu kan gitu, di beberapa tempat saya ketemu mereka yang nggak tahu kenapa begitu membencinya Pak Anies kan. Ya kan dengan mengatakan yang jelek-jelek gitu loh semua. Saya cuma tanya, Anda kenal dekat dengan Pak Anies? Enggak. Anda pernah dialog dengan Pak Anies? Enggak. Anda pernah ketemu Pak Anies? Enggak. Kok bisa benci ya? Kan lucu kan gitu loh. Orang yang nggak tahu, ya kan, nggak pernah, bahkan ketemu aja nggak pernah, tapi bencinya luar biasa kan. Gimana ini kita hidup dengan kebencian? Apa kalian juga pernah ketemu orang kayak gitu? Cerita dong di kolom komentar, biar kita ketawa sama-sama. Hahaha. Apa yang dibilang Bapak ini bener banget guys ya. Kenapa bisa benci banget padahal nggak pernah jumpa guys ya. Ini berarti guys gara-gara salah dengar berita guys. Berita itu seperti pisau bermata dua guys ya. Dia bisa membuat orang semakin cinta biarpun nggak jumpa ya. Bisa juga membuat orang benci biarpun nggak jumpa. Bahkan benci banget guys ya. Itulah kehebatan sebuah berita guys. Hanya dari televisi, mau dari sosial media, mau ataupun dari mulut ke mulut guys ya. Sebab video ini adalah video settingan, semuanya itu sudah disetting guys ya. Hanya dibilang pakai ini paksa pakai baju perusak bangsa guys, padahal baju itu gambar Anies guys. Oke, lanjut lagi guys. Pakar komunikasi politik Cipta Lesmana bicara terkait calon presiden yang baik di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat. Dia sempat menyinggung Anies Baswedan yang masih belum memenuhi syarat. Cipta menyebut syarat yang harus dimiliki calon presiden yakni jujur, dan Anies tidak memiliki kejujuran. Calon presiden harus pintar dan berkarakter. Selain itu, yang tak kalah penting adalah omongannya bisa dipegang, bukan sekedar ngibul. Benar guys. Pakar komunikasi politik Cipta Lesmana bicara berarti video-video seperti ini guys ya, yang mempengaruhi seseorang itu benci banget sama Anies guys. Karena di sini dibilang bahwasanya Anies itu bukan ngibul guys, penipu dan nggak cerdas. Makanya disebut Anies itu nggak memenuhi syarat sebagai capres guys ya. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Ketika politik untuk Anda. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik. Jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4 sampai 7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah. Itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP memang tidak bisa pakai bank. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Jakarta di bawah kepemimpinan Anies mengalami kemunduran dalam dunia pendidikan. Jakarta menjadi provinsi dengan angka putus sekolah dasar tertinggi nasional dengan nilai 0,69% dari total jumlah usia sekolah SD. Padahal kita tahu Anies yang notabene-nya mantan Menteri Pendidikan harusnya bisa mengatasi masalah tersebut, tapi sayang Anies malah lebih memilih proyek satelit JIS dan Formula E. Kita jadi tahu kenapa Jokowi memecat Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Ya ternyata Anies tidak becus dalam melakukan pekerjaannya. Nah itu saya. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya Anies itu nggak becus guys. Ya, malah pendidikan di Indonesia semakin menurun guys gara-gara Anies guys, jadi gubernur. Ya, padahal dia itu Menteri Pendidikan. Itulah ceritanya guys. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Tunggu, beling-beling. Nah gimana guys? Makanya guys, orang tuh benci banget sama Pak Anies guys. Karena ya berita-berita seperti ini guys, ini berserakan di mana-mana guys, dan nggak terbendung guys. Nah, makanya kita harus tahu guys ya, ini judulnya parah nih guys. Jilat ludah sendiri itu menjijikan. Video-video seperti ini guys adalah video hiburan bagi pendukung calon sebelah guys ya. Jadi mereka itu senang guys nonton video ini, malah
Tapi merasa terhibur banget guys. Buat kamu yang dukung Anies, jangan sedih juga guys. Ini biasa ya video-video seperti ini di dalam capres pemilu guys. Pasti ada aja guys yang pro kontra guys ya. Dan itu biasa banget guys. Anies guys. Di tanah suci aja ngibul, apalagi di tanah sendiri. Rakyat jangan mau dikibuli dengan Anies tukang ngibul. Guys. Nah, dimana lucunya nggak tahu guys. Yang jelas guys, video ini juga mendukung dan menambah rasa benci seseorang guys kepada Anies. Sungguh aneh tapi nyata. Mau heran tapi ya gitu dah. Lagi-lagi Anies selalu ngeles saat ditanya soal keberlanjutan pembangunan IKN. Capres lain jawab tegas akan melanjutkan IKN. Lah Anies ditanya malah belibet jawabnya. Tinggal bilang, iya apa tidak susah banget kayaknya. Terlihat bahwa Anies lebih mengutamakan kebohongan daripada kejujuran. Anies begini karena tak ingin mengecewakan PKS. Selama ini PKS sangat anti IKN. Sangat bisa digambarkan. Selama ada PKS bukanlah kemajuan yang datang melainkan kemunduran yang nyata. Masih ada yang mau bilang Anies cerdas, kayaknya kamu harus dirukyah deh. Gimana pendapat kalian soal Anies Baswedan di acara Apeksi kemarin? Gimana guys? Bahkan orang-orang yang dukung Anies itu harus dirukyah semua guys. Ya, karena dia udah melenceng dari peredaran bumi guys. Jadi ya, misalnya kamu pendukung Anies, berarti kamu wajib dirukyah ya. Cari orang-orang yang rukyah ya, udah rukyah itu sendiri. Nah, gimana guys? Kan itu sangat menghibur guys bagi pendukung selain Anies kan. Mereka sangat terhibur guys. Jadi kita harus bersyukur guys, mereka terhibur. Video-video kayak gini anggap aja sebagai asupan bagi pembenci Anies guys. Kalau misalnya kamu itu pendukung Anies, kamu nggak perlu membela Anies guys. Biarkanlah mereka itu seperti itu guys. Misalnya kamu nemu orang-orang yang benci Anies di sekitar ya kan, dan dia benci banget walaupun dia nggak pernah ketemu guys ya. Itu biarin aja guys. Nah, jangan dinasihatin, jangan disuruh pilih Anies, nggak perlu guys ya. Karena kan hak masing-masing guys. Biarkanlah dia dengan jalannya ya kan, ngapain kita pengaruhin. Kalau saya guys, misalnya saya bertemu dengan orang-orang di sekitar saya guys, kan banyak macamnya. Ada yang dukung Anies, ada yang dukung Prabowo, ada yang dukung Ganjar. Jadi ketika saya bertemu dengan pendukung Ganjar, kita ceritakan yang baik tentang Ganjar. Kalau misalnya kita bertemu dengan pendukung Prabowo, maka kita ucapkan yang baik-baik tentang Prabowo guys. Jadi dia makin teguh untuk memilih Prabowo. Gitu juga kalau bertemu pendukung Anies, kita ucapkan yang baik tentang Anies, karena kan itu kan cuma pilihan guys, terserah. Jadi nggak perlu kita buruk-burukan gitu guys ya. Kalau saya begitu guys ya. Kasihan warga Kampung Bayam korban PHP Anies Baswedan. Bertahun-tahun hidup tanpa rumah akibat pembangunan JIS. Warga Kampung Bayam adalah korban janji manis Anies Baswedan. Sampai hari ini, warga Kampung Bayam masih menanti hunian yang dijanjikan oleh Anies Baswedan. Janji ini sudah disampaikan oleh Anies Baswedan sejak tahun 2017 lalu. Pada saat itu Anies berjanji akan memberdayakan dan mendukung penduduk ex-Kampung Bayam. Janji ini merupakan bagian dari kontrak sosial yang ditandatangani oleh Anies Baswedan. Atas perjanjian inilah, Anies Baswedan seharus bertanggung jawab penuh atas nasib warga Kampung Bayam yang tidak memiliki tempat tinggal hingga hari ini. Inti video ini adalah mengatakan bahwa Anies itu penipu guys. Dia selalu mengucapkan janji palsu guys. Ini semakin menambah seseorang untuk membenci Anies guys. Karena asupan mereka adalah video-video kayak gini guys. Termasuk usai peletakan batu pertama. Kok tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Kata beberapa pedagang nih, sempat masuk alat berat, tiang pancang. Mereka kemudian melakukan demo. Nyata capres jadi di mana letak mau memperjuangkan keadilannya Pak Anies. Bukti-bukti ini malah membuat pesimis. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo. Jadi guys, ini asupan yang mantap guys. Agar kita itu benci banget sama Anies, kita harus masukin video-video kayak gini guys. Ini lagi guys ya. Jahat, tercium bau busuk. Jokowi impor beras demi rakyat aman. Anies
justru nimbun dan busukkan ribuan ton. Nah, itu lagi beberapa video yang bisa membuat seseorang benci banget sama Anies guys, walaupun nggak pernah jumpa Anies guys, karena itulah asupannya setiap hari guys. Jadi kita harap maklum guys. Dan bagi orang yang pendukung Anies, kalau nemu video kayak gitu, biarkan saja guys, jangan di komen. Pendukung paslon itu guys harus menunjukkan fakta-fakta yang sebenar guys ya. Jangan sampai kita itu mengatakan sesuatu atau mengabarkan sesuatu yang faktanya beda guys. Karena jika faktanya beda, itu berarti kita itu memfitnah dan dosanya sangat besar banget guys. Mendingan kita memberikan fakta yang benar dan apa adanya guys. Misalnya jelek ya kita katakan jelek, jika bagus ya kita katakan bagus guys. Nggak perlu kita melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan guys ya. Oke guys, cukup sekian dulu videonya dan terima kasih udah nonton hingga selesai, dan jangan lupa tanggapannya atau opini guys agar menjadi referensi orang lain guys. Siapa yang membacanya itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat guys. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.